Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu sekalian, lebih khusus Pak Bupati yang saya hormati, terima kasih Pak Wolus. Aku juga jadi terharu banget ini. Pak Wolus sampai serius banget. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Ketua DPR, TNI Polri diwakili oleh Pak Dandim, Pak Kapolres, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok tani yang ada. Siapa lagi ya? Semua ibu-ibu bapak sekalian. Saya bahagia banget, alhamdulillah, syukurillah. Bagus banget ini tempat ya. Saya ditemani oleh dirjen-dirjen saya. Yang pertama Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Peternakan, Dirjen Perkebunan, Kepala Badan Karantina yang ngatur impor ekspor kita, Prof. Imam, ini orang NTT, NTB, staf khusus saya, Direktur Pupuk. Ya. Siapa lagi ya? Kepala dinas. Kapus dulu. Kamu di sini? Kapus Pertanian. Ya. Saya sama Victor itu kayak saudara gitu dari dulu. Jadi kalau dia gubernur, Sahrul juga jadi gubernur gitu. Amin. Sama juga kalau saya menteri, Victor jadi menteri juga gitu. Ya, salam Pak Jokowi untuk kita semua, Pak. Salam. Ya. Dalam waktu singkat saya bawa Jokowi sini ya. Setuju? Jumpa tengah siap. Oke. Pak Jokowi turun. Pak Dirjen, bisa nggak ini dibenahi lagi sama Pak Bupati? Kita buat dalam waktu singkat, kalau perlu pindahin rumahnya siapa kayak di sini yang bagus. Data lagi ya. Siap. Jalannya benahin gitu. Siap, Saya bawa siap, Jokowi siap. ke sini mau ya. Siap. Oke. Jumpa tengah siap. Gini, Pak Bupati, semuanya orang di Sumba Tengah, atas kebijakan Bapak Presiden, dengan segala cara kita, dengan segala upaya meyakinkan semuanya, termasuk Pak Jokowi, bahwa kita orang-orang di Sumba Tengah dan di NTT itu nggak main-main mau merubah kehidupan dan peradabannya. Amin. Amin. Pak Bupati sangat serius. Dan semuanya, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua, semua serius. Jadi saya datang ini menangkap keseriusan itu. Orang Sumba Tengah tidak mau kalah dengan orang yang ada di seluruh Indonesia. Siap. Apalagi se-NTT. Siap. Ya. Jumpa tengah siap. Kalian mau kalahkan kabupaten lain di NTT? Mau? Ya Pak Bupati, aku bantu, aku di belakangmu. Ya. Oleh karena itu Pak Desa, Pak Camat, Kepala Dinas, Kepala Seksi, Kepala Kampung, semua kita turun tangan. Ya. Kalau ini tidak mau kalah, berarti pendapatan rakyatnya Pak Bupati kita harus jamin lebih baik dari kabupaten lain. Setuju? Setuju. Ya, pasti harus dipastikan kita merubah peradabannya orang di NTT yang tadi dibilang NTT itu nasib tidak tentu, nasib pasti tentu di NTT. Amin. Ini kurang apa ini? Dan ini tanda-tanda alam. Tetap ada hujan, tapi hujannya bersahabat sama kita, kan gitu. Ini tanda-tanda baik, ya. Pak Dirjen turun tangan aja, habis-habisan ya.
Sekarang hitung Pak Bupati, Pak Ketua DPR dengan seluruh anggota DPR. Berapa income-nya rakyat itu di sana? Kita kasih naik 2 kali lipat dari itu. Luar biasa. Caranya cuma satu, kerja terus, nggak main-main, tidak ada korupsi, dan kita semua beribadah dan doa pada Tuhan. Syaratnya cuma itu. Dan tidak ada hitungan saya tentang uang. Tidak ada hitungan saya. Berapapun saya kasih turun. Tapi tidak bagi-bagi, Bapak. Yang ada hitung dulu. Kau mau capek berapa? Betul. Ya, kalau perlu kita jual celana dalam lah. Kita utang di mana nanti kan kita ganti. Ya. Salah satunya itu ini padi harus jadi, ini jagung harus jadi. Pak Dirjen, buatkan saya sampai dengan penggilingan padinya. Penggilingan jagungnya, setuju? Jangan pergi tempat lain. Sehingga di sini juga berputar-putar itu uang kan? Mau? Mau. Ya. Demikian saya bukan cuma padi, jagung. Saya mau lihat di sini ada jeruk, ada kelapa. Siap. Dibuat sampai dengan jeruknya dalam botol. Siap. Kelapanya Siap. ada apanya, kita makan buahnya, kita buat koko dan apa ya? Nata de koko, airnya, Siap. dagingnya bisa diparut. Siap. Untuk jadi ekspor. Siap. Ya. Berarti sepanjang jalan ini ada kelapa dong. Pak Dirjen Perkebunan setuju? Bisa? Gitu Pak. Ya harus ditahu satu rumah berapa kelapa. Satu rumah misalnya di sini berapa rumahmu Pak Bupati, Pak Camat. Itu dihitung. Satu rumah itu punya 4 misalnya. Berarti 4 kau tanam situ lah. 1 hektar 4. Jangan juga ditutup karena nanti teknisnya nanti diatur ya. Itu kapan itu? Bulan depan. Luar biasa. Boleh ya Pak Dirjen? Saya juga minta ini bukan saya nentukan, dia minta dia masih setuju enggak. Tapi ditentukan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Kamu di lapangan dik, saya backup ya. Pak Kepala Dinas Kabupaten, Provinsi ya. Nanti baru pindah lagi tempat lain. Ini dulu ya, gitu. Jadi jangan bantu ini enggak. Kita cari sendiri yuk. Saya jaminannya. Gitu, ya. Oleh karena itu kelompok tani harus benar. Harus ada pelatihan sedikit kepala dinas. Ya. Nanti saya turunkan kepala badan Litbang dan kepala badan sumber daya manusia kepala dinas provinsi tanggung jawab ya. Latih dulu semuanya bagaimana gitu ya. Nah. Minggu pertama atau minggu kedua Februari saya bawa presiden. Ini bangunannya bisa jadi kan? Kalau pindah cari dulu yang paling bagus, pindahin sini nanti kita bayar. Kalau nggak ada uangnya bisa utang toh? Sebetulnya nggak Pokoknya bisa. utang aja. Ya. Itu tapi lapor Pak Gubernur. Intinya seperti itu. Ini dibenahi. Saya suka banget ini tempat. Luar biasa. Saya orang lapangan dari saya suka ini Bapak. Jadi seperti itu. Saya berharap dan Pak Bupati jangan tunggu yang lama nanti 7 tahun kemudian baru air datang sini. Cari air di situ. Ya. Kalau perlu buat sumur. Berapa? 10. 20 sedikit banget. 100 lah, 200. Bisa. Oke. Dan pakai sprinkle. Airnya itu dialirkan pakai pipa. Ya, seperti ini. Bisa nggak 1 bulan selesai? Carilah itu tukang sumur itu. Bayar. Ya. Kalau enggak kasih tahu Victor utang dulu. Yang nggak boleh korupsi. Kalau ada yang korupsi Pak Kapolres tangkap aja. Ya, itu petunjuk saya. Dan berarti kalau pulang dari sini Pak Bupati atau Wakil Bupati kah, Pak Ketua, saya tunggu di Jakarta.
Ya, kita atur mulai dari hari Senin. Bulan depan saya sudah mau lihat 100 sumber di sini, carikan sprinkle, carikan pipa dan lain-lain. Kalau perlu itu yang diawali nanti Pak Presiden canangkan. Jangan tunggu itu irigasimu nanti 7 tahun baru sampai sini. Gitu. Ya. Tapi harus serius ini. Pak Ketua turun tangan ya. Siap. Gitu. Saya cek betul. Gitu. Pak Dirjen seluruhnya. Ternak di sini apa sih? Sapi. Banyak besar. Kau mau taruh di mana? Enggak. Cari yang di efek supaya kita lihat dia lari situ. Itik ya. Bisa. Tadi kau buat diatur dulu kelompoknya apa nih kamu atur ya. Kapan itu bulan depan? Supaya kita 3 bulan sudah lihat hasilnya kan. 3 bulan ini kasih Pak Bupati kasih naik, Pak Wakil kasih naik nggak income per kapita? Jangan di bawah 8 juta income-nya, masa cuma 1 juta berapa tadi Pak Wakil? Atau 2 juta ya? Enggak. Pak Ketua kasih naik, Pak Bupati. Ya, aku backup. Nah gitu. Saya nggak main-main Bapak. Oleh karena itu besok kita coba undang Pak Presiden. Dan Allah ngasih kita kesempatan untuk mendatangkan beliau dan kita lihat Sumba ini adalah kekuatan utama dan baru bagi NTT merubah nasib. Saya senang dengan Pak Gubernur yang gigih sekali WA saya, Pak Bupati yang gigih sekali ngajak saya. Kalau para pemimpin termasuk kepala desa, kepala kampung sudah seperti ini, nasib rakyat pasti baiklah. Masa terus kayak begini? Nggak boleh. Ya, ini saya serius dan saya siap kerja. Kalau saya siap kerja, kalian juga harus mati-matian lah. Ya, ini nasibnya. Jangan bupati jabatan itu kayak daki-daki yang cuma 5 tahun sekali, cepat banget. Mesti ada yang dilihat perubahannya Pak Wakil, Pak Ketua. Ya, oke. Pak Camat, Pak Kepala Desa semuanya harus siap ya. Gitu. Jadi gitu. Nah, selalu saja kalau kita ikhlas, kita tulus, semua ini karena ibadah pada Tuhan. Ya, dan tidak ada niat-niat penyelewengan, korupsi. Saya selalu ulang-ulang ini karena itu yang biasa menghalangi Bapak. Kalau semuanya kita jalan, Tuhan kasih jalan lah. Kapan lagi? Kalau uang nggak ada habisnya. Kalau ibadah itu pasti ada ganti kebaikan dari Allah. Mungkin saja kita nggak kena corona aja udah bagus lah. Ya gitu Pak Desa, bantuin. Saya justru minta bantuan nih ke kau, siapa suruh kau bawa saya sini. Jadi kompak-kompak ya Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua, ya. Dan depan Dirjen di timur saya sudah mau lihat di sini mana kelompoknya. Dia ada di lokasi mana? Berapa ribu? Misalnya gitu, sapi juga lah. Tapi nanti itu dulu. Kemudian tentu kita perbaiki nih. Kalau bicara berdua, kalau perlu Pak Dirjen undang ke Jakarta bukan saksi atau bagaimana lah. Saya nggak tahu. Saya cuma mau tahu. Minggu pertama laporan udah selesai, siap semua di lapangan. Saya undang Pak Presiden 1 jam 2 jam kan di sini. Kemudian dia yang kasihlah dia tersenyum-senyum karena dia melihat ada masa depan rakyatnya yang lebih baik. Kita untung dapat presiden yang punya perhatian. Dan itu harus kita balas dengan kerja keras. Ya. Pak Imam sebagai profesor dari NTT, NTB, kalau nggak naik income-nya ini, kalau berhenti aja jadi profesor. Nah, pupuk nggak boleh bersoal di sini. Ya, satu hal yang terakhir ini Pak, saya mau ada penggilingan di sini yang modern. Saya mau, dan itu kalau bisa kita sudah lapor presiden, canangkan. Jangan pikir dulu, uang boleh dipinjam. Kalau selesai dengan panen ini terus siapa yang giling?
Gilingnya juga ya giling dengan cara yang tradisional, yang pecah-pecah itu hasilnya nggak bagus lagi. Nggak ada yang beli. Saya mau orang cari buatan Sumba, bawah Sumba Tengah itu berasnya paling enak dimakan. Nah, kalau gitu Pak Bupati, Pak Ketua, mau taruh di mana itu? Kalau bisa di sekitar sini juga bagus juga sih. Nggak tahu lah, itu urusan Pak Bupati. Wallahu alam lah, urusan Pak Bupati. Jangan ada yang udah harus jalan ya. Ini nggak pernah cukup ini waktu. Oke Pak Bupati, saya kira itu. Kalau perlu peletakan batu pertama Pak Dirjen, carikan saya pinjam dulu lah. Ya nggak boleh kalau niatnya jahat. Kalau pinjam kan banyak orang, masa menteri nggak bisa pinjam sih. Asal bupati jadi mainan kepalanya. Ya ada Victor juga lah, Pak Gubernur. Ya Pak Dirjen, Pak ini gitu. Alsintanmu juga masih sedikit nih. Gitu. Nanti. Ya, tapi saya suka yang tidak bagi-bagi. Ini cuma stimulus. Aku mau ambil ini traktor, nanti saya bayar sendiri. Bapak jamin, saya jamin. Berapa persen? Mestinya 15%, kasih turun 6%. Ah, udah, saya subsidi lagi 3%. Kau bayar 3%, kan bisa begitu. Gitu-gitu kita bicara ini, bicarakan ini, Pak. Jawabkan APBD-mu. Nggak apa-apa. Ini jadi yang bayar. Kalau kamu tunggu bagi-bagi, kapan selesai nih Republik? Ya, gitu ya. Nggak ada sambutan ini. Pokoknya kalau saya salah minta maaf. Amin. Semua ini saya semangat banget saya lihat. Dan kalian juga semangat. Ya. Dan saya percaya dengan tanda-tanda alam. Tidak turun hujan kalau tidak membawa awan. Tidak menggelegar guntur kalau tidak membawa hujan tetap ada, tapi kita bisa beraktivitas. Food estate di Sumba Tengah akan berhasil. Kita buktikan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.